Kehadiran 8 Sri Kandi dalam Kabinet Kerja Jokowi JK menuai apresiasi. Harapan masyarakat begitu besar agar mereka mampu membuat terobosan, bekerja keras, sekaligus mumpuni sebagai ibu bangsa. Ada perempuan dari Timur Indonesia pertama yang menjadi menteri, ada Menteri Luar Negeri perempuan pertama, dan juga ada sosok yang nyentrik dan kontroversial. Pemirsa, saya Vivi Aleda Yahya, Anda menyaksikan Sudut Pandang spesial HUT Metro TV Sri Kandi Kabinet Jokowi. Eksentrik dan kontroversial, sangat lekat dengan sosok Menteri Kelautan dan Perikanan. Susi Pujiastuti, pemilik perusahaan ASI Pujiastuti Marine Product dan Susi Air ini langsung menggebrak begitu dilantik. Ia memajukan jam kerja kementeriannya menjadi pukul 7 pagi. Susi juga membuat kebijakan menghentikan sementara izin tangkap ikan untuk kapal-kapal besar selama 6 bulan ke depan. Semua dilakukannya untuk menyejahterakan nelayan kecil. Berbagai kritik tentang pendidikan, rokok, dan tatonya tidak menyurutkan langkah Susi. Ibu Susi, bagaimana kabarnya hari ini? Ini sudah sore ya, tapi Ibu masih di kantor kan? Tadi saya ketemu karyawan di lift, jam 3 sudah pada pulang, Bu. Ya, karena kan hari kerja sekarang, jam kerja mulai jam 7. Tadi ketemu yang di lift sih pada ketawa-tawa, Bu ya? Seneng, karena kan belum macet, belum terlalu macet pulang. Oke. Ibu, bagaimana Ibu menikmati paling tidak 18 hari pertama sebagai menteri? Apa yang Ibu rasakan? Exciting, meeting a lot of people, yes. But privacy-wise, it's a bit bothered. Terutama wartawan kejer-kejer terus, I don't like it so much. Itu mengganggu Ibu? Iya, annoying. Annoying. Tapi begitu Ibu diberi amanah untuk menjadi menteri, perhatian benar-benar tertuju begitu kepada Ibu, masyarakat maupun media. Bagian mana yang paling membuat Ibu tidak nyaman? Oh, beberapa SMS and then some of people question sometimes. Pertanyaan-pertanyaan seperti apa biasanya, Bu? Yeah, they ask private matters, my children's, my marriages, my many things. Terus bagaimana Ibu meresponnya seperti apa sejauh ini ya? Well, I'm proud of my children's. They are very good children's. They very, how you call it, knowing what they are and what is. Mereka tahu apa yang mereka mau, maksudnya begitu. Ya, dan mereka juga selalu tahu apa yang mereka harus kerjakan. So, they good kids. Dan saya a happy single mom. Oke, happy single mom. Tapi walaupun anak-anak Ibu Susi baik semua, membanggakan buat Ibu Susi, pasti sebagai anak pernah dong melontarkan sebuah kritik kepada ibunya. Oh ya, Nadine waktu kecil. Nadine ini anak kedua ya? Ya. Waktu umur 8 tahun. Apa dia bilang, Bu? Dia pagi-pagi bilang, Mami, can you be normal person like any other mom? Saya lihat sama dia, what? You think Mami is not normal or what? What do you mean with normal? Terus dia bilang, ya like shopping, going to the market, buy your own shampoo, buy your own things, like other mom, going to the school with the kids, taking kids to school. Saya pikir baru benar juga, saya ini selama ini nggak pernah ke pasar, belanjaan. Terus apa? Ibu meresponnya seperti apa? Karena kan harus dijawab dong. Yeah, sometimes I said I will do so. If that's your parameter of normal, then I can be once a while do. But I said I have to work so much and sometimes don't have time. If I don't work much, I cannot pay your school. Kalau Nadine pernah meminta ibunya menjadi
perempuan atau ibu yang normal, bagaimana dengan Panji atau Alwi? Apa yang pernah mereka minta atau tuntut kepada ibu? Hilman pernah minta sometimes just liburan, cuma saya sama dia. Tapi waktunya susah, jadi kadang-kadang selalu bawa staff, we never really have time, both of us together. But now it's more actually. When it was kids, I just starting my business kan, so more busy than now. Kalau sekarang justru waktunya lebih ada, begitu? Yeah, not after minister. The last 18 days is a bit tough. Hopefully I could find a day untuk bisa sama anak-anak. Ya. So. Dan Hilman atau anak pertama ini yang sudah memberi cucu ya, Bu? Ya. Gimana? Lebih kritis Hilman atau cucunya? Arman is very sometimes saya sendiri heran lihat dia tuh kayak a miniature of an old man on little body. Contohnya seperti apa? Contohnya waktu saya bilang, "Hey Arman, Uti get a job as a minister," and he's looking at me. "Uti, that's a significant job." And saya bilang, "What significant you mean?" Maksudnya kosakatanya advance sekali, ada signifikan begitu ya. Dan dia sering beberapa kadang-kadang ngomong tuh kata yang kita tidak pernah pikirkan. Dan Arman sekarang kelas berapa? Seperti saya kelas 8 tahun, year 3 ya. Iya, grade 3 ya. Ya, terus seperti contoh saya di jalan kadang-kadang tanya, "Hey, do you know what it takes to do my job as a CEO?" His answer was, "You always have to be conscious." I was looking at him. It's true. Yeah, that's Arman. Okay. Alvi more quiet, my son. He's 14. He's more 14 quiet. Tapi lebih pendiam dibandingkan si Arman cucu. He also often comment quite sometimes also. Apa komentar yang paling Ibu ingat hingga saat ini tentang Alvi? I say just, "I hope you will still have time for me." Oh, okay. But now he say he's proud, and he comment to the pictures of the magazine with the glasses. Ya, pada saat Ibu dilantik pakai kebaya sanggul Jawa, kemudian pakai kacamata, Alvi bilang apa? "Mommy, you look very swag." Senang dipuji seperti itu sama anak paling kecilnya. Ibu. Nah, Ibu, tapi sebenarnya kenapa Ibu bersedia ya menerima amanah untuk jadi menteri? Kind of tempted to the challenge. The second is, maksudnya tantangannya ini benar-benar menggoda begitu. Karena sebagian orang kan kalau Ibu kan sudah pengusaha sukses, dan saya ingat Bu Susi itu pernah bilang bahwa freedom is everything to me. Nah, sebagian orang melihat kalau jabatan menteri itu kakinya seperti terpasung, nggak boleh macam-macam. Ya, tapi gitu. saya ada ngobrol dengan Pak Presiden sebelum dilantik kan, bahwa saya ini sedikit berbeda Bapak dengan orang lain. Orang bahkan panggil saya orang gila, kasih atribut gila di kepala saya kan, saya bilang. Dan Pak Presiden bilang ya kita butuh orang gila untuk merubah. Dan kemudian? Dan ya saya pulang ke rumah, saya pikir semalaman, saya juga tanya sama ibu besoknya sebelum berangkat. Saya khawatirkan saya lost my freedom, my independency. But that was not the case because Pak Presiden say I can have my freedom and I can be the way I am. You know, quote gila to keep gila. So. Oke, dari tadi quote gila, tetap bisa butuh orang gila. So I don't have to change to be different than I am. So. Tetap bisa menjadi diri sendiri. Yeah. So I do the job that he tasked me to do because he has his vision and mission that I have to execute. But he give freedom untuk saya doing it the way how I am. So that's nice. That's something I think very important for me. Komitmennya sudah jelas ya. Saya juga tanya sama beliau apakah akan intervensi kalau ada keputusan yang saya buat tidak berkenan untuk beberapa pihak dan pihak-pihak ini telepon Bapak.
apakah Bapak akan intervensi saya? He say no. He say go ahead. And I'm asking the last 2 meeting if I'm too fast or too much. He said no. You can go faster and more. So Pesannya seperti itu. Silakan lebih cepat melaju begitu. Yeah. So that's why I take the job. Oke. Kalau presidennya bukan Pak Jokowi, maybe I will not take the job because I might not able to do the way I am doing the thing. So. Kalau dalam perjalanannya menjadi menteri kemudian ada janji yang dicederai begitu ya, misalnya gitu. I'm happily going Anda? home to Pangandaran. Oke, langsung pulang kampung. Yes. Tidak berpikir berapa kali begitu ya? Why should? Oke. Ibu Susi ini memutuskan untuk meninggalkan bangku SMA dulu, waktu kelas 2 SMA. Tapi beberapa kali Ibu pernah mengatakan bahwa untuk anak-anak saya sangat penting sekolah formal. Kenapa Ibu? I think it's easier to have your school background in the end of the day. Easier, lebih mudah. Seperti apa ukuran lebih mudahnya? Karena kan, just contoh, begitu presiden angkat saya jadi menteri, kontroversi kan muncul. Because controversial, a minister is not finished high school at all. Kan itu. If I would be sarjana, there would not be controversy discussions or everything. Biasanya Ibu respon apa sih kalau ada komentar yang seperti itu? No time to respond. Tidak ada waktu. Oke. Tapi comment, people can, it's the rights of people to say anything. Saya kan kerja for president, for the country. So, saya pakai rok panjang, Twitternya rame, tato lagi kan.